mereka itu beribadah sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Padahal dulu itu Mekah itu tanah kelahiran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi kenapa menjadi mereka menyembah berhala? Oke, sebelumnya saya ingin mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Jadi nanti saya akan menunjuk satu orang untuk membaca pertanyaannya dan nanti dilemparkan ke siapa untuk menjawab, gitu ya. Silahkan untuk Mas Husna. Coba baca Dek Husna. Apa pentingnya belajar sejarah kebudayaan Islam? Oke, mau minta suruh jawab siapa temannya? Silahkan begitu. Mas Anta. Silahkan Mas Anta jawab. Pentingnya supaya kita mengetahui sejarah. Mengetahui sejarah. Oke, bagus ya, karena peradaban yang baik itu adalah sebuah peradaban generasi yang paham akan sejarahnya. Selanjutnya, mungkin Giliran Putri. Mbak Azizul, dibaca dan dilemparkan ke siapa pertanyaannya. Apakah ada relasi dengan aktivitas kehidupan kita? Mbak Zainab. Enggak, Zainab. Ada. Coba. Ada. Alasannya ya. Alasannya Apa Mbak Zainab? Dejena. Pas? Pas. Oh iya, pas, terima kasih ya. Oke, beri tepuk tangan buat yang intinya semuanya penting dan ada relasi dalam kehidupan kita. Setidaknya sesuatu yang itu nampaknya baik bisa kita ambil, sesuatu yang kiranya itu mempunyai riwayat yang buruk bisa kita hindari supaya kita tidak terjerumus kembali ke masa lalu yang kurang baik. Oke, lanjut kita akan membahas. Ada dua gambar di sini. Ini gambar apa? Patung ya, patung. Yang sini gambar apa nih? Patung animasi. Patung animasi ya ini. Oke. Oh, Saya akan kembali bertanya. Wah, Itu Mas, kalau bisa, apa yang Anda pikirkan tentang kita bahas SKI, tapi kenapa saya lampirkan dua foto ini? Coba apa yang Anda bayangkan? itu tata cara penyembahan di zaman dulu kayaknya Pak. Menyembah apa? Menyembah patung. Menyembah patung dan tata caranya ya, Iya. kaifiahnya gitu. Oke, bagus. Yang Putri, Mbak Fitni, apa yang Anda pikirkan? Itu Tuhan mereka dulu yang mereka anggap Tuhan. Yang mereka anggap Tuhan. Oke. Kita akan sedikit pelajari jawabannya. Nah, kita akan tahu jawabannya di sini. Tapi pertanyaannya sudah masuk semua. Oke. Dulu ya, mereka itu sebenarnya bangsa Arab atau kita sebut sebagai bangsa jahiliyah. Dulu itu mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Ajaran Nabi Ibrahim, beliau melahirkan anak namanya Ismail di Mekah. Syariatnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa mereka menyembah yang dua gambar tadi? Satu, yang pertama, karena ada akulturasi budaya. Apa akulturasi? Mas Sire. Campuran. Ya, benar. Akulturasi budaya itu campuran budaya. Maksudnya kenapa? Karena pada zaman itu banyak orang yang lalu lalang keluar masuk ke dalam Mekah saat lebih dewi. Jadi ketika ada orang keluar ke Mekah, ketika mereka kembali ke Mekah, mereka sudah tercampur dengan budaya-budaya yang menjerumus mereka untuk melaksanakan ritual beribadah kepada berhala. Itu akulturasi, ya, percampuran. Sama juga orang yang keluar masuk ke Mekah untuk melaksanakan haji dan bertijarah, mereka juga membawa paham-paham atau yang bertentangan dengan milah Ibrahim sejatinya. Itu yang pertama. Apa yang kedua? Yang kedua, ini ada dua versi riwayat. Yang pertama, kekalahan Raja Jurhum ketika dikudeta oleh Amr bin Luhai. Ketika Amr bin Luhai sudah mengalahkan Raja Jurhum ketika itu memimpin Makkah, maka euforia kemenangannya
dia setelah menang, dia membawa patung yang pertama di bawah yang dia peroleh dari Syam, dia bawa dan dia kemudian letakkan pertama kali di dalam Ka'bah. Itu pertama berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Jadi setelah dia kalah, Amr bin Luhai itu meletakkan berhala supaya disembah oleh penduduk Mekah. Versi yang kedua, ini tambah referensi. Amr bin Luhai itu dikenal orang yang soleh, dikenal orang yang dia rajin bersedekah, sampai-sampai dia dianggap oleh wali oleh masyarakat Arab ketika itu. Sehingga ketika dia coba hijrah ke Syam, Syam itu tanahnya kelahiran para nabi di sana. Dia kok melihat kelahiran tanah nabi, kok malah banyak yang menyembah berhala. Maka dia yakini dia bawa berhala itu dibawa pulang. Pertama bawa Hubal, dibawa ke Mekah. Setelah dia di situ dibawa ke Mekah, dia akhirnya ada jin yang masuk dalam pikirannya. Dia mengatakan di sana ada peninggalan berhala yang disembah oleh pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam, diambil. Maka yang kedua adalah Lata. Ini ada gambarnya. Nah ini Hubal, ini versi Google ya. Saya ketemunya ini ya ini, sama yang di buku SKI seperti itu. Kemudian ini ada Lata. Kemudian, nah ini Uzza. Ini Uzza. Uzza itu sudah buatan mereka sendiri. Karena dari pertama dibawa oleh Amr bin Luhai, masyarakat Arab akhirnya semuanya menyembah berhala. Ini buatan, kalau ini dibawa dari Syam, kalau ini juga buatan dari orang-orang Arab sendiri. Nah, doktrinnya sebenarnya mereka masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Doktrin yang diindoktrinisasi oleh Amr bin Luhai apa? Ini siapa yang suaranya bagus ini? Saya minta tolong membaca ini. Mas Saud, Mas Fauzan sudah tadi ya? Udah, gantian dulu. Yang putra ini. Silakan. Saya dengar dulu juara satu lomba tilawah di TTM ya. Silakan. Mas Yusron. Mas Yusron silakan Mas dibaca. Silakan Ustaz Mas. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Ilallahi zulfa. Oke. Coba artinya dibaca sekalian Mas. Yang keras ya. Kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, sudut pandang mereka masih meyakini dan beriman kepada Allah. Tetapi doktrinnya Amr bin Luhai yang dia sudah dipercaya sebagai orang yang alim, ya karena kemudian masyarakat Arab juga meskipun beriman, akhirnya mereka yakin dengan menyembah Tuhan-Tuhan yang tadi dan belum juga Tuhan yang dibuat oleh mereka setiap di rumah, mereka yakini sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita masuk ke ada ritual yang lain, ada agama yang lain. Mbak siapa? Mbak siapa namanya? Mbak Halim. Ini Mbak Halim. Kita review yang tadi ya. Oke, teman-teman nggak jadi Mbak Halim. Kita bareng-bareng review yang tadi. Asalnya orang-orang itu menyembah siapa? Allah. Kenapa mereka itu kemudian menyembah berhala? Satu, ada akulturasi budaya. Kedua, Kerajaan. tapi kalau untuk versi Rahiqul Maktum itu tadi yang kedua, dia dianggap sebagai orang soleh. Nah, selain ada itu keyakinan menyembah berhala, ada agama yang lain dan ada ritual yang lain. Pertama, mereka menyembah malaikat. Ini sudah tahu, dan mereka menganggap malaikat itu adalah anak dari Allah dan berjenis kelamin perempuan. Yang selanjutnya, mereka menyembah jin dan ruh. Selanjutnya, mereka menyembah bintang-bintang. Bintang-bintang yang dimaksud bukan hanya bintang itu, tetapi matahari juga bulan.
Mereka matahari selalu ada di siang hari, bulan selalu ada di malam hari. Mereka yakini inilah yang mengatur kehidupan mereka. Nah, itu ritualnya dan masih banyak sebenarnya. Yang kalau agama, mereka ada agama Yahudi. Kok bisa masuk? Iya, mereka diusir oleh orang-orang Eropa dan Romawi. Orang-orang Romawi ketika itu, hanya mereka lari ke Arab, diterima di sana dan menyebarkan agama di sana. Agama Nasrani ini dari Romawi juga. Ini yang menjadi agamanya Raja Abraha. Abraha kan kenapa menghancurkan Ka'bah? Karena dia ingin orang yang haji itu bukan tawaf mengelilingi Ka'bah, tapi mengelilingi gereja yang dia buat di daerah Yaman. Makanya dia menghancurkan Ka'bah. Dan terakhir yang datang dari Persia, agama Majusi. Nah, kemudian yang lain, tahayul-tahayul. Ini lucu sekali kalau saya baca ya. Di dalam perut orang ada ular. Kalau lapar, berarti itu ular sedang menggigit usus manusia ya. Jadi kalau Mas lapar pada orang dulu, itu ada ular yang menggigit perutnya Mas Anis. Oh, ya ukurannya tergantung orangnya. Kalau kecil seperti saya ya kecil, Anis besar gitu. Itu keyakinan mereka. Ini karena ya Mas ya. Oke, selanjutnya mereka menggunakan cincin sebagai menambah kekuatan. Kalau Gavin itu untuk menambah cakra, gitu ya. Kemudian, mereka lucu ini. Kalau ingin hujan, itu mereka mengingatkan di ekor kambingnya itu suket garing, gitu ya sebenarnya. Selanjutnya membudi nasib anak yatim. Membudi nasib anak panah. Oke, itu. Oke, pahamnya sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau ditanyakan? Oh, iya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebelum Pak Guru menutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, Pak Guru ingin memberikan tugas. Silahkan nanti membuat kelompok. Bapaknya siapa? Ya, Mas Ilham ya. Mas Ilham, tolong empat kelompok. Data. Nanti dibagi empat kelompok. Semuanya tugasnya membuat resume literatur yang berkaitan dengan peribadatan tadi. Boleh Rohibul Maktum, boleh Sirah dari Ibnu Katsir dan sebagainya, dikumpulkan besok. Minggu depan minimal 200 halaman ya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung yang selanjutnya. Mbak siapa? Bonai. Ini kertasnya juga ganti kertasnya. Ini setiap orang satu ya. Penilaian adalah evaluasi di akhir. Evaluasi gurunya. Evaluasi guru. Dosennya. Guru yang mengajarkan. RPP-nya mana Mbak? Ini yang lain ambil ini ya. Mana RPP-nya? Apa materinya? Bisa ya. Reviewernya ngambil kertas lagi. Karena ada di kertas. Sekalian yang punya 3 lagi Mbak siapa? Yang maju RPP-nya saya bawa sekalian. Ada namanya nggak Mbak? Bawa. Pakai. Oke. Diberi apa ya? Iya. Rokannya mana? Sudah mulai. Berarti kamu punya ini sekarang. Semua tenda.